Oke, Sobat Gaper, kita sekarang udah pindah tempat lagi dan sekarang ini kita sudah berada di sentranya teman-teman. Pasar Di pasar benih. benih, pasar benih untuk ikan nila yang bisa kita lihat ini nila merah, ini juga nila yang nila hitam. Sudah kita syuting ya teman-teman dan kita pengen ngulik-ngulik dan pengen apa ya, nyari tahu ini sebetulnya apa pasar yang bagaimana sih Pak? Dan fungsi dari pasar ini bagi pedagang dan juga petani. Pasar ini milik kelompok Mina Jaya Abadi. Mina Jaya Abadi. Kegiatan pembenihan itu ada produksi, ada pemasaran, ada keseimbangan. Maka kelompok berpikir kita harus punya pasar sendiri untuk ketemunya pedagang sama petani untuk menentukan gimana idealnya harga yang bagus, yang untung bagi petani dan untung bagi pedagang atau distributor. Nah, disinilah timbul ide-ide baru. Kita mengumpulkan sedikit kas demi sedikit. Kita bisa beli tanah, bikin pasar ini untuk memasarkan hasil panen benih nila untuk disalurkan ke daerah sasaran pasaran yang saya ceritakan yang dulu dari pasar Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Tuban sampai ke waduk-waduk sekeliling Kediri dan bahkan sampai ke luar Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, bahkan merambah ke Sumatera. Dengan era digital ini kita dikenal dan pasar semakin luas. Nah, disinilah tempat ketemunya petani pembenih budidaya benih ikan nila sama pedagang beserta packingnya. Kalau pagi itu panen, kalau malam itu proses packing. Disinilah tempatnya. Ya, karena memang tadi udah kita obrolin juga waktu di sawah pagi itu yang paling bagus ya untuk panen. Ya. Dan untuk pasar ini Pak, boleh diceritain nggak sih kayak sejarahnya gitu pasar ini berdiri? Ya, seiring dengan kita butuh pemasaran sehingga kita di swadaya Mas. Awalnya itu swadaya anggota-anggota yang agak luas lahannya kita tarik, yang agak besar, yang kecil juga kita tarik. Ini sesuai dengan kemampuan seikhlasnya. Nah, lalu dikembangkan, dikumpulkan, lama kelamaan kita bisa beli tanah dan memilih tempat yang strategis pengairannya. Pasar benih itu tergantung letak dan pengairan, Mas. Sangat menentukan nantinya kualitas benih yang kita kirim. Dan ini untuk kualitasnya Pak, misalkan prasyarat untuk jadi pasar benih seperti ini, kalau khususnya di sini Pak, boleh diceritain nggak sih kayak gimana apa idealnya? Idealnya untuk menentukan pasar ya. Idealnya untuk kita harus mencari lokasi di tengah-tengah produksi pembenih. Di sinilah tempat di sebelah utara itu luas, di sebelah selatan itu luas, sebelah timur. Nah, di sini tempat tengah-tengahnya kita ambil di sini dan pengairannya bagus, dekat jalan, berarti tidak terlalu ramai lalu lintas, tapi untuk nyaman untuk kegiatan pembenihan. Dan pasti pedagang-pedagang dan petani juga mereka banyak yang mangkal di sini juga Pak ya. Nah, di sini sistemnya pasarnya itu bukan pasar terlalu bebas enggak. Di sini banyak aturan-aturan. Yang untuk bikin aturan ya kita bersama. Oh iya. Setiap 1 tahun kita tasakuran, kita laporan hasil pasar, terus pengeluaran pendapatan, terus merancang kekurangan-kekurangan selama perjalanan 1 tahun. Terus bikin aturan bersama. Setiap tahun kita evaluasi. Kalau sudah bagus ya kita teruskan, yang kurang bagus kita benahi bersama. Ini forum musyawarah. Di pasar inilah ketemunya anggota sama pelaku-pelaku, tokoh-tokoh pelaku-pelaku perikanan di sini. Bahkan mengundang pembudidaya daerah lain. Kalau di waktu musyawarah besar itu. Kalau di istilah di partai itu kongres. Kalau di sini itu
menentukan laporan perjalanan 1 tahun menyangkut harga sampai komoditas apa, terus rencana ke depan, planning ke depan apa, terus tafsiran kebutuhan bibit nila yang kualitas apa yang kita cari, apa permintaan pasar kita harus mengikuti, seperti yang ada pernah minta monosek juga bisa. Ya, monosek itu sendiri yang seperti apa sih Pak? Proses monosek itu istilahnya ada versi 3 kali Mas di sini. Monosek secara kimia menggunakan metiltestosteron memang diusahakan dia beranaknya itu mayoritas itu pejantan. Oh bisa Pak ya di itu namanya satu monosek. Lagi yang kedua itu pakai alami madu, itu prosesnya larva dari larva bukan dari indukannya. Yang ketiga itu rekayasa petani saja, itu kasih pil KB, karagi, itu ada versi-versi alternatif lain lah. Itu untuk mengurangi supaya nilai itu tidak cepat reproduksi sehingga dia tumbuh dengan daging. Iya. Penting juga Pak untuk memikirkan hal seperti itu Pak ya, karena dia kalau dia bereproduksi terus nanti kualitas dagingnya juga terpengaruh. Iya, menurut. Nah, di sini memang tinggal permintaan dari tingkat pembesar gimana. Ya itu juga disesuaikan Pak ya. Disesuaikan. Kalau minta yang itu kita harganya agak naikkan. Oh iya. Memang prosesnya ada tambahan tersendiri prosesnya. Karena pemeliharaannya juga berbeda, butuh usaha lebih, harganya pasti juga beda dong Pak. Disesuaikan dengan biaya perawatan juga. Wah. Dan juga Pak, untuk pemasarannya biasanya yang biasanya petani itu yang paling jauh Pak ya. Ini kita ngobrol yang paling jauh itu yang langsung datang, ini biasanya dari mana sih Pak? Petani benih apa petani besar? Apa yang benih dulu? Petani membuat benih. Ya rata-rata itu desa sebelah ya paling jauh. Nah, kemungkinan dari sini sekitar 2 kilo, 3 kilo. Ya, lingkar mulai dari lokasi ini sekitar 3 kilo, 2 kilo rata-rata gitu. Nah, di sini pasar di sini kelompok ini di backup 3 desa kemungkinan. Di sini desa di sebelah selatan desa Lamong, di sebelah utara desa Krecek, kebetulan di sini desa Canggu. Makanya di sini memang produksinya sangat tinggi sekali. Di waktu musim benih kita bisa mengeluarkan 5 juta sampai 10 juta ekor per hari. Wow, itu masuk sekitar bulan awal musim penghujan, sekitar bulan 11 sampai bulan 1. Itu puncak-puncaknya permintaan benih. Itulah kemungkinan karena didukung dengan cuaca yang sangat bagus, harganya juga bagus, permintaannya tinggi. Sesuai hukum pasar Pak, memang permintaan tinggi, memang harga naik. Kalau di waktu setelah musim permintaan menurun, harganya pun turun. Nah, untuk menyiasati itu kurangi produksi, beralih ke ikan hias sebagian, dikurangi 50% untuk menyimbangkan harga supaya tidak jatuh di bawah harga SOP, standar operasi produksi benih. Ini memang bisa dibayangin Pak, mulai dari awal musim penghujan tuh, aduh, untungnya berapa Pak itu Pak? Ya, itu kemungkinan rata-rata ukuran ekonomi Pak, kesejahteraan ekonomi kami barometernya dari desa sebelah lah, penghasil petani padi, petani jagung masih unggul di taraf ekonominya, unggul di kelompok kami tingkat ekonominya dengan areal terbatas, tapi tingkat kesejahteraan dari petani kami agak lumayan lah untuk bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih. Iya, alhamdulillah Pak. Yang penting kan anggotanya kan kompak Pak ya. Oh iya, di sini memang tugas dari terbentuknya kelompok itu mencegah persaingan usaha Mas. Itu dia. Karena di dunia pembenihan pemerintah sendiri tidak bisa mematok harga. Kita sendiri yang menentukan harga. Iya. Makanya dengan pelaku banyak, kalau kita tidak ada forum musyawarah, kemungkinan usaha ya takut. Iya Pak. Nggak menjanjikan. Nggak menjanjikan karena mainnya nggak rapi, nggak sehat. Ya. Kalau di sini memang pasar di kelompok ini barometer harganya seluruh benih
bahkan di kawasan di sini. Menentukan semua harga barometernya di sini. Kalau di sini naik ya naik semua, di sini turun semuanya. Dan misalkan nih kalau ada sobat gaper mungkin yang kepo Pak ya, penasaran kotor-kotorannya Pak ketika musim seperti mulai dari awal musim penghujan bulan 11 tadi Pak ya, sampai awal bulan 1 tadi kalau nggak salah. Nah itu kira-kira Pak berapa sih Pak? Mungkin ada yang kepo yang ya kotorannya lah Pak. Hasilnya kotor-kotornya berapa Pak? Ini rahasia ya? Usaha ya, namanya penghasilan itu kan relatif ya, tergantung kita usaha lah. Kita usaha memang tekun, terus luas, barengi dengan rezeki. Usaha ikan ini tergantung sama rezeki memang. Sangat besar. Kalau kita lagi rezekinya banyak, melimpah, memang satu musim lumayan lah. Lumayan. Kalau Pak Waluyo udah bilang lumayan ya teman-teman, itu berarti lumayan bau banget lah. Lumayan bau banget loh itu. Jadi tanpa setara dengan pegawai eselon 2 lah gajinya. Gitu. Kalau beliau udah bilang lumayan. Saya tidak bisa menentukan angka. Nggak bisa nyebut angka. Ini rahasia perusahaan Mas. Iya. Susah dipancing teman-teman ya. Nggak usah dipancing meneh. Gitu. Pokoknya lumayan dan hasilnya juga menjanjikan. Minimal tuh bisa nyekolin anak dhuwur itu minimal teman-teman. Minimal. Dan yang lain-lain pastinya. Contohnya kami juga menyekolahkan anak kami ke kuliah dua-duanya. Hasil dari perikanan juga. Dan bisa menyisihkan untuk beli aset tanah-tanah. Lumayan lah. Lumayan. Itu contoh kecil saja. Saya tidak menyombongkan diri, enggak ya. Saya cerita apa adanya lah. Kan berbagi Pak. Mas mengorek masalah rahasia pendapatan. Makanya saya beri contoh lah. Ya, itulah. Biar teman-teman termotivasi juga ya teman-teman. Pokoknya dengan kerja keras, usaha dan cara main yang benar, dan istiqomah dan saling kolaborasi antar pemain itu Pak. Rukun sama anggota, sama profesi. Kita bolehlah bersaing, tapi kita harus bersaing dengan sehat. Keren. Kuncinya memang gitu. Awal-awalnya dulu sebelum dibentuk kelompok amburadul Mas. Oh iya. Gimana nih Pak dulu dan perbedaan yang mendasar itu? Kalau di sini kan dulu sebelum kelompok Minajaya berdiri itu kan ada pendahulu kelompok Mina Mulya, Mina Sejahtera. Tidak bisa Mas menentukan harga. Yang menentukan harga tingkat lokasi sana. Sekarang era kelompok kami yang menentukan harga itu kesepakatan musyawarah bersama. Dari sini disesuaikan. Nyatanya di kelompok kami itu tingkat persaingnya benih itu sangat tinggi dibanding daerah lain. Di sini bisa jual benih murah tapi untung juga bisa. Bisa jual benih tinggi, disesuaikan dengan kualitas bisa. Di sini memang tergantung permintaan Mas. Lihat pasarnya, lihat pembelinya, minta gimana. Di sini banyak merek-merek nila. Strain nila di sini macam-macam banyak sekali di sini. Tinggal minta jenis apa, merek apa, dan akan perawatan dan sesuai order dari pembeli. Sesuaikan, pasti harganya juga bervariasi. Ya, bervariasi. Minta kualitas gimana? Kualitas KW1, KW2, KW3 bisa di sini. Disesuaikan dengan budget permintaan pembeli. Dan untuk per kelompok Pak, biasanya kalau satu kelompok tani gitu untuk misalkan ini nitip ikan di sini itu cost-nya berapa sih Pak? Biayanya gitu. Biaya produksi. Kalau biaya produksi dari ukuran produksi benih jumlah berapa, cost-nya berapa gitu. Nah, ya. Itu kalau kami karena terlalu sering Mas, terlalu luas, petani kami jarang menghitung Mas. Rata-rata loh Mas, itu tidak pakai hitungan, yang penting untung. Tapi sudah instingnya sudah tahu. Biasanya yang dicatat tahu kosnya itu memang awal-awal pemula. Nah di sini memang kegiatan petani kami sudah puluhan tahun Mas, jarang mencatat. Makanya kalau ditanya berapa kosnya, tergantung bulan berapa dia produksi. Kalau di waktu bulan musim penghujan dia kosnya rendah, kalau musim kemarau kosnya tinggi. Makanya saya jawab relatif di sini, relatif sekali di sini untuk biaya produksi.
tergantung bulannya. Tergantung bulan. Musim kemarau jelas budget biaya produksi benih agak tinggi karena sumber airnya agak menyusul, cuacanya kurang bagus, makanya budget produksinya tinggi. Kalau penghujan didukung suhu yang tinggi, cuaca yang bagus, air melimpah, itu cost-nya rendah. Wah. Makanya di sini kegiatan budidaya pembenihan ikan itu sangat unik. Sulit memang unik banget dari tadi unik. saya nanya, ini memang betul-betul bisnis yang benar-benar bergantung dengan alam. Tergantung sama alam. Makanya tadi kita bisa memprogram, tapi alam yang menentukan. Sangat berapa persen lah yang menentukan dari alam suksesan usaha pembenihan. Makanya ini pentingnya kita betul-betul melihat alam lebih jelas dan juga bekerja sama dengan alam sebetulnya. Dan gimana pun ini ikan ya teman-teman ya, butuh. Kita harus sebagai petani apalagi dengan pengalaman puluhan tahun seperti instingnya pasti sudah sangat bermain. Jadi itu penting untuk dipelajari oleh teman-teman. Ilmu yang ini nggak bisa didapat dari sekolah. Jenengan nggak sekolah perikanan toh Pak? Enggak, cuma kami sebagai ketua kelompok sering dilatih pemerintah Mas. Sering dilatih, ada pelatihan rata-rata tiap tahun ada pelatihan. Nah itu dia. Nah setelah pelatihan, kalau ketua rata-rata yang dipanggil untuk studi banding pelatihan, nanti saya tularkan semua anggota. Sistem mekanisme gitulah untuk menimba ilmu yang baru. Dan mekanisme kedua, petani kami kalau dia produksinya tinggi dengan ilmu yang bagus, dia bisa share setiap hari ketemuan di warung kopi, warungnya pasar. Nah, ini ada warung pasar. Warung pasar. Nah, disinilah sarana informasi permintaan benih, terus mencari tenaga kerja, terus ada ilmu-ilmu baru. Dia sosialisasinya di warung kopi. Makanya beberapa kali pertemuan kelompok Anda dalam 1 bulan, setiap hari. Makanya saya setiap hari update pagi sama malam di warung kopi untuk menjelaskan sosialisasi ke anggota. Berapa permintaan benih, harganya berapa, terus ilmu budidaya yang baik disampaikan, sumber dari ilmu pelatihan. Memang sarannya memang warung kopi, warungnya pasar, memang bikinan pasar ini, plus penjaga pasar. Pasarnya. Keamanan, kebersihan, keamanan itu pedagang kopi di pasar. Wujudnya sih warung teman-teman, dodol kopi, dodol mungkin pecel, mungkin mie instan dan lain sebagainya. Tapi manfaatnya, sarana pertemuannya, seolah-olah nyaman, nyantai, mencari ilmu cukup di warung kopi. Uniknya itu. Makanya itu. Ini ada kegiatan dari Mas teman-teman lihat. Ini kegiatan yang biasa dilakukan di pasar ya seperti ini teman-teman ya. Pengecekan ulang. Wah kayak gini harus rutin dilakukan Pak kayak gini. Sampling dicek. Nah ini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kualitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Sebelum dikirim kan disesuaikan jumlahnya. Wow. Nah teman-teman mungkin nih sobat gaper yang deket Canggu ya nggak apa-apa, ngopi-ngopi di sini nggak perlu nimbrung dulu, dengerin aja dulu, nguping aja dulu daripada ngopi di mana gitu dengerin siapa ada ngegosip ini ngegosip itu kan nggak ada ilmunya teman-teman ya. Mending di sini belajar, kelihatannya warung tapi isinya ilmu semua. Apalagi sebagai ketua kelompok ada pelatihan juga yang mana di pelatihan itu pasti materi-materinya sudah bekerja sama juga dengan mereka yang sekolah, betul-betul sekolah untuk kayak ilmu bumi dan lain sebagainya itu Pak ya. Hasil ilmu diracik dan dipadu kolaborasi dengan para ketua kelompok petani. Wow. Dan di kelompok kami Pak sering ada tamu magang-magang dari mahasiswa-mahasiswa dari Brawijaya Malang. Oh gitu. Dari APS Darjo. Itu kan memang perpaduan ilmu teori akademisi dipadukan ilmu teori praktek lapangan, ketemunya sangat bagus. Karena justru itu Pak pentingnya kolaborasi. Karena background petani kami itu memang pendidikannya rata-rata SMA, SMP, adalah sarjana 10% sampai 15%. Tapi rata-rata background
pendidikannya itu SMP sampai SMA. Tapi karena kami sering dapat magang dari mahasiswa-mahasiswa dari akademisi APS, dari Brawijaya jurusan perikanan, kita sharing, kita padukan praktekkan di lapangan, kita bisa menghasilkan produksi yang maksimal sesuai standar CPIB. Iya. Jadi ada timbal balik Pak ya, di sisi lain mereka tuh belajar bagaimana cara praktek di lapangan, dan jenengan juga sedikit-sedikit apa ya, kayak nyolong ilmu mereka juga. Selain itu juga sharing di warung pasti Pak ya? Di warung kan, juga. Mahasiswa kan mempraktekkan ilmu dari sekolahan, diterapkan di lapangan. Memang tiap PKN, PKL, itu memang sering. Sering, rata-rata tiap tahun masih dapat. Tiap tahun. Iya. Di Surabaya dan lain sebagainya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang coba-coba dulu pengen usaha ikan, nggak apa-apa, berarti beli benih. Boleh lah. Boleh banget ya. Dari sini, beli benih dari sini. Nanti sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Betul. Sebelum kita melakukan kegiatan usaha budidaya perikanan, kita analisa sebelum melangkah. Ya, bagaimana caranya budidaya, bagaimana caranya pemasaran. Kalau sudah budidaya sama pemasaran sudah ketemu, kita baru melangkah. Soal modal itu nomor 2. Yang penting niat belajar budidaya yang bagus, yang benar, itu pasti ada jalan keluar. Betul. Teman-teman sekalian beli benih mungkin, dan sekalian nimba ilmu juga di sini. Banyak banget di sini orang-orang yang seperti ketua kelompoknya Pak Waldoyo juga yang nggak pelit bagi ilmu. Buktinya kita bisa bikin video lama kayak gini kan, ilmu semua ini. Enggak, prinsip saya hidup kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, ngapain kita hidup? Betul. Nah, itu kunci moto saya itu. Kita harus berbagi ilmu. Yang kita bisa bawa mati itu ilmu yang bermanfaat, Pak. Itu salah satu kunci dasar visi saya, motivasi saya, tidak pelit ilmu. Betul sekali, ini keren banget teman-teman ya. Apalagi jika teman-teman juga punya sobat-sobat dan juga teman-teman yang sama dengan Pak Waldo, punya tim juga banyak tadi, akrab banget di sana tuh, waduh ramai banget. Itu milieu yang bagus ya untuk ikannya, senang lihat yang ngurusin tuh bahagia, semuanya keren-keren. Memang kerja di budidaya perikanan, di samping kita senang dulu Pak, hobi dulu, dan mendapat penghasilan profit yang jelas. Senang, hati senang, pekerjaan tidak tertekan, tapi dapat keuntungan yang jelas. Itu usaha di bidang perikanan. Dan persaingannya tidak terlalu seketat usaha-usaha lain yang saya amati. Itu ya? Ya, dunia perikanan. Dunia perikanan. Oke, so makasih banget Pak Waldo waktunya. Maaf mengganggu waktunya, dan semoga obrolan kita bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terutama khususnya bagi kelompok kami untuk meluaskan jaringan pemasaran kami seluas-luasnya. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli langsung benihnya di sini ataupun order langsung ikan, ini alamat pasarnya ada di mana Pak lebih tepatnya? Di Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Di kelompok Mina Jaya Abadi. Kelompok Mina Jaya Abadi teman-teman ya. Pasar ikan. Pasar ikan. Pokoknya pasar ikan kelompok Mina Jaya Abadi. Ini sudah tersedia beberapa jenis bibit ikan selain nila hitam dan merah, semuanya ada tersedia. Wow, bisa dipilih bebas di sini teman-teman ya. Terus sekali lagi terima kasih. Oke. Semoga semua yang jenengan share ke teman-teman ini bisa bermanfaat, dan semoga juga ada teman-teman minimal 1, 2, 3 bahkan lebih itu yang mengikuti jejak jenengan ya. Terima kasih. So, kita jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like dan share dan apapun itu ya pokoknya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.